Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahya Rindiara Feti dengan NPM 2578235. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang alat yang belum ada di dunia, yaitu saya pendeteksi emosional berbasis smartwatch. Jadi di sini tuh berbasis pendeteksi yang menggunakan jam. Jadi kalau misalnya detak jantung kita nggak stabil atau emosi kita nggak stabil, jadi jam itu bakalan mendeteksi dengan alarm atau bunyi gitu. Oke, langsung aja kita ke slide-nya. Nah, di sini tuh ada pertama-tama itu kita membahas dulu ya. Jadi di sini tuh ada dampak kognitif dan mental. Jadi dampak kognitif itu stres mental, kronis secara senyap, menurunkan fungsi kognitif, memicu depresi, kabut mental atau brain fog dan kelelahan psikologis. Nah, di sini ada paradoks stres bias subjektivitas. Manusia seringkali tidak menyadari eksalasi stres hingga gejala fisik parah muncul tanpa alat untuk ukur fisiologis objektif. Intervensi hanyalah tebakan fisiologis yang terlambat. Nah, di sini ada dampak fisik akut, yaitu memicu masalah irama jantung, tekanan darah tinggi, gangguan pencernaan, masalah reproduksi hingga imunosupresi akut. Nah, di sini mengapa wearable dari subjektif menuju presisi objektif gitu. Nah, di sini ada metode tradisionalnya, yaitu sangat subjektif dan rentan terhadap bias pelaporan diri. Waktu respon itu diagnosis tertunda, dilakukan gejala fisik memburuk. Nah, di sini sifat datanya membaca data otonom langsung dan respon tubuh, pemantauan real time tanpa henti dan memberikan biofeedback instan. Jadi perangkat wearable menerjemahkan aktivitas sistem saraf otonom yang bekerja di bawah alam sadar menjadi metrik data konkret yang dapat langsung ditindaklanjuti. Oke, di sini ada anatomi sistem aliran deteksi dan regulasi emosi. Di sini arsitektur bukanlah garis lurus, melainkan sebuah sistem umpan balik tertutup. Di sini ada proses otak sistem microcontroller dengan algoritma neural network melakukan klasifikasi status emosi, yaitu input sensing biologis. Jadi sensor MAX 3102 ppg dan Grove GSR mengumpulkan raw biosignal dari kulit. Sini ada outputnya, biofeedback dan UI, motor aktuator haptik layar LCD memberikan intervensi fisik dan kesadaran kognitif. Di sini ada sensor PPG Max 30102, jendela menuju irama jantung, mekanisme optik. Jadi menggunakan teknologi fotoletismogram PPG untuk mengukur perubahan pantulan cahaya akibat fluktuasi volume aliran darah secara mikro. Di sini ada signifikansi psikologis. Kondisi tenang HRV tinggi, kondisi stres HRV rendah. Jadi ekstraksi metrik denyut per menit BPM dan variabilitas denyut jantung, signifikansi saat stres terjadi saraf parasimpatis ditekan. Hal ini memicu penurunan HRV secara instan. HRV yang tinggi adalah indikator utama kapasitas regulasi emosi yang baik. Di sini ada sensor GSR atau IDA mengukur keringat emosional. Di sini respons saraf simpatik perubahan emosional secara otomatis dan tak sadar memicu aktivitas kelenjar keringat. Mengukur elektris sensor galvanic skin response mendeteksi fluktuasi mikrosipis pada resintasi atau konduksivitas listrik permukaan kulit. Korelasi data peningkatan kelembapan tak kasat mata untuk berbanding lurus dalam lonjakan ketegangan mental, gairah emosional, dan tingkat kecemasan. Di sini ada kecerdasan di balik silikon menerjemahkan sinyal menjadi emosi, yaitu K-Near-Red Snakeboard KNN, komputasi ringan, tenang dia berwarna biru, tapi kalau stres berwarna merah. Jadi kalau setiap kita melakukan emosi atau hal yang ngebikin detak jantung atau irama kita semakin tinggi, itu dia akan semakin merah. Tapi kalau misalnya sudah mulai reda, dia itu akan berwarna biru gitu. Nah, di sini ada Neural Networks RNN LSTM Deep Learning. Digunakan untuk akurasi multidimensi tingkat tinggi. Algoritma menangkap pola deret waktu time series yang kompleks dari fluktuasi biosinyal biologis manusia. Di sini ada akuaktor haptik, manipulasi ritmik untuk biofeedback. Di sini ada akuaktor LRA atau
IRM perangkat keras didorong oleh sinyal PWM berfrekuensi presisi untuk menghasilkan aktuasi fisik yang terkendali. Mekanisasi biofeedback motor mengirimkan pola getaran yang meniru detak jantung stabil 60 bpm menggunakan tegang akan secara refleks menyinkronkan ritme napas dan jantung mereka dengan pulsasi mekanis. Ini sebuah regulasi fisik bawah sadar. Selanjutnya antarmuka visual membangkitkan nilai ulang kognitif. Jadi dia emang berbasis smartwatch. Jadi di sini ada dashboard kesadaran. Layar LCD bertindak sebagai satu cermin emosional real time. Yang kedua memutus siklus. Jadi notifikasi visual menginterupsi ketidaksadaran penggunaan terhadap ekalasi stres mereka sendiri. Yang ketiga tindakan sadar, representasi data biologis yang konkret memberdayakan pengguna untuk memilih strategis regulasi emosi secara sadar belum gejala fisik memburuk. Yang terakhir dari deteksi ke intervensi masa depan regulasi mental otonom. Sintesis gabungan harmoni antara sensing fisiologis, PPG dan GSR, algoritma cerdas dan aktuasi presisi menciptakan lebih dari sekedar alat ukur pasif. Dampak ekosistem wearable ini secara proaktif menutup siklus closed loop, membantu manusia meregulasi respons biologis dan mental mereka di dunia modern yang penuh tekanan. Jadi emang saya merancang ini tuh membuat untuk agar mereka bisa mengontrol emosi dengan adanya smartwatch untuk pendeteksi emosional. Jadi ketika kita berbicara tanda tinggi dan jantung kita semakin cepat, semakin naik, itu berwarna merah. Kemudian ketika sudah mulai tenang atau kita tidak dengan jantung yang sedang naik, itu dia akan terus biru dengan kadang ada bunyinya ketika dia sudah merah. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan dengan alat pembuatan saya, yaitu alat pendeteksi emosional. Mungkin lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.